Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutorial 007 Mujadid. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah apapun kondisinya ya. Kita wajib selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman-teman semua sehat semua dimanapun yang berada, dan tetap semangat ya puasanya ya. Tetap semangat karena alhamdulillah kita tidak terasa sudah masuk di 10 hari terakhir. Alhamdulillah pagi ini kami kedatangan baru lagi, yakni pasien untuk servisan. Tipenya adalah Samsung A750. Jadi kata orangnya ini minta ganti LCD karena dia lagi butuh HP untuk cepat. Jadi ya saya usahakan gitu ya, bilang pemiliknya sih kalau bisa hari Jumat sebelum Jumatan ya. Saya usahakan semoga hari ini adalah hari Jumat berkah, amin ya Allah. Pertama-tama seperti biasa untuk pengecekan ya harus kita cas dulu ya. Kita melihat dulu kira-kira apakah memang hanya LCD atau mesinnya juga bermasalah gitu. Jadi ceritanya ini HP COD, kemudian tidak nampil LCD-nya ini ya. Ya sudah, dibeli murah sama pemilik, kemudian diservis tempat saya. Oke, tadi saya mendengar bunyi, coba kita dengarkan sekali lagi ya. Dah, bunyi itu berarti menandakan ada proses pengisian. Oke, selanjutnya kita langsung saja bongkar LCD-nya. Ini cara pembongkarannya lewat bawah ya. Di sini memang saya punya blower, cuman saya tidak terlalu tergantung dengan blower ya teman-teman ya. Kita tetap seperti biasa menggunakan cairan thinner pembantu. Kita oleskan saja di backdoor belakang. Ingat, untuk tipe ini Samsung itu rata-rata ya yang kelas-kelas bagus biasanya pembongkarannya tidak lewat ini ya. Untuk HP sekarang Samsung seringnya lewat belakang. Tetap harus hati-hati ya. Oke, saya perhatikan ini tombol fingerprintnya ada di ujung sini. Nah ini sudah saya beri thinner. Sekarang saatnya kita cari celah untuk membuka backdoor belakangnya. Oke, ini ternyata alhamdulillah mudah ya mendapatkan celahnya. Tuh sudah terangkat. Jadi ya kita sayat pelan-pelan sambil kita intip kanan kiri. Siapa tahu ada LCD di samping-sampingnya. Jangan sampai LCD itu robek. Nah itu yang tidak kita inginkan ya. Jadi kalau sudah ditambahkan thinner ya mudah saja proses pembukaannya ya teman-teman. Kita pelan-pelan saja goyang-goyang, kemudian kita tarik ke atas. Oke, itu bisa dilihat untuk perwujudannya seperti ini. Jadi di balik backdoor yang ini itu masih terdapat ini ya, frame tulangan pelindung ya, yang ini teman-teman. Kemudian coba kita bongkar dulu untuk bagian mesin, kemudian baut-bautnya ya untuk pemasangan LCD ini. Dan saya perhatikan sepertinya untuk pemasangan LCD kita tidak perlu bongkar mesin bawah ya. Dan saya perhatikan juga lem-lemannya ini sangat tebal sekali. Ini pertanda sudah sering diservis. Semoga saja aman, benar-benar LCD yang kena ya teman-teman ya. Samsung A750. Baik, untuk proses pembongkaran saya percepat saja supaya tidak terlalu makan durasi waktunya. Baik teman-teman, bisa kita perhatikan di sini. Wow, saya agak curiga dengan mesin-mesinnya ya, karena sudah pernah ganti pasti nih. Coba saya ngeliat dulu komponennya apa saja yang sudah pernah ganti ya. Untuk pencopotan biasa kita sering dibantu dengan thinner supaya memudahkan proses pengangkatan, baik itu mencopot backdoor ataupun nanti ketika mencopot sebuah LCD-nya ya. Untuk memisahkan sebenarnya bisa saja tidak diganti LCD namun ganti touchscreen. Akan tetapi jika LCD itu sudah remuk dan hancur, berarti membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan belum tentu berhasil. Kecuali kalau LCD masih bagus, masih bisa ya kita sayat saja di bagian TC-nya, kita ganti saja TC-nya. Karena LCD bawaan itu memang lebih hurai, lebih bagus bahasanya. Oke, mesin kita angkat dulu, kita cek dulu. Oh, ternyata sudah pernah ada tulisan
apakah ini masih original semua, wallahu a'lam bishawab. Intinya HP ini gimana caranya harus bisa menyala normal, karena tadi waktu COD itu tidak bisa melihat karena LCD-nya hancur, tidak bisa ngecek ke bagian-bagian dalamnya ya. Ya sekilas saya perhatikan untuk di mesin masih lumayan, artinya tidak terlalu banyak yang diutik-utik, semoga saja. Oke, lanjut ya teman-teman ya, kita selanjutnya akan bongkar baterai, atau tidak dibongkar tidak masalah karena ini hanya untuk pencopotan LCD, bisa melalui bagian depan saja. Untuk baterai nggak usah dicopot. Kemudian ini untuk mesin bawah, ternyata dia tadi saya kelepas ya, dia tadi ke bawah dengan tulangan frame yang ini ya teman-teman ya. Nih, dan ini kotor sekali, maka saya bersihkan dulu ya. Ini luar biasa judulnya teman-teman. Saya sih biasa untuk pembersihan ini menggunakan cairan thinner ya. Bang, kok pakai cairan thinner, apa tidak berbahaya? Alhamdulillah selama ini ketika saya gunakan cairan thinner belum terjadi kasus apa-apa, dan semoga tidak ada kasus yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Hanya dengan menggunakan thinner aja insya Allah kita bisa kok untuk membersihkan sisa-sisa lem yang ada pada tulangan LCD ini. Dan yang saya heran, ini cara pengelimannya ya teman-teman ya, ini luar biasa sekali loh, lemnya ini sangat banyak sekali. Oke, saya percepat saja videonya, saya bersihkan dulu untuk tulangan framenya. Oke, di sini sudah saya bersihkan untuk bagian framenya ya. Tadi masih banyak sekali lem-lemnya, ini sudah saya bersihkan. Jadi bekas dempul lemnya masih hampir ketara tuh ya. Ya, tidak apa-apa, itu sudah tugasnya seorang teknisi. Oke, sekarang kita akan melakukan penyayatan pada LCD Samsung ini. Dikarenakan posisi LCD-nya sudah hancur seperti ini, maka metodenya adalah kita tambahkan saja untuk thinnernya itu di bagian sini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita tambahkan, kemudian kita cari celah supaya LCD ini bisa masuk sesuai dengan sayatan kita ya. Artinya sayatan kita ini mohon maaf, sedang agak batuk ya teman-teman. Oke, untuk lebih amannya kita copot dulu saja bagian mesin bawahnya agar tidak mengganggu ketika pencopotan, tidak masalah. Oke, kemudian di bagian kabel bawah ini sebenarnya adalah penghubung ya untuk sinyal sih biasanya. Ini saya copot juga supaya tidak bermasalah. Oke, selanjutnya kita fokus di bagian LCD. Untuk LCD ini langsung saja kita sayat. Untuk penyayatan ya seperti biasa ya teman-teman ya, saya gunakan biasanya itu ya alat yang bisa untuk mencungkil-cungkil. Apa itu bahasanya mencungkil-cungkil ya, kita harus teliti. Boleh kita bantu juga dengan alat lain seperti obeng jika memang dirasa agak berat ya. Sengaja saya tidak menggunakan blower ya teman-teman, supaya ya pemula juga bisa, bahwasanya tidak apa-apa itu harus dengan blower, itu bisa gitu. Walaupun saya juga punya blower dan saya juga itu gunakan, untuk blower itu sangat berguna sekali. Biasanya karena sudah pecah begini, kita untuk mencari celahnya ini agak-agak susah-susah gampang, cuman tidak masalah. Yakin pasti nanti dia akan terbuka. Intinya adalah kesabaran ya, kesabaran dan ketelitian dalam pembukaan LCD ini teman-teman. Oke, ini sudah saya buka dan parah sekali LCD-nya teman-teman. Jadi tercopot dua bagian seperti ini ya, dan sudah hancur sayangnya. Jadi kita harus berhati-hati supaya tidak terkena serpihannya. Oke, langsung saja saya akan coba menggunakan LCD yang baru, dan ini ternyata sudah pernah ganti LCD fix, sudah pernah ganti LCD.
Oke, tidak masalah, kita buru waktu karena customer minta agak cepat. Kebetulan saya akan beli dulu LCD nya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut sebentar lagi. Oke, alhamdulillah ini sudah saya beli LCD nya. Sekarang tinggal kita langsung ke pemasangan ya. Jadi di sini LCD nya kita amankan dulu, kemudian setelah kita bersihkan nanti kotoran-kotoran yang ada, sisa-sisa lem di bagian sini, langsung saja kita lem. Dan alhamdulillah ini punya saya sudah saya bersihkan tadi sebelum yang pemasangan ini. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk pemula ayo terus belajar, berusaha, insya Allah pasti bisa dan ada jalannya. Oke, mesinnya saya copot dulu, lanjut kita akan lem. Biasa saya gunakan lem yaitu T3000 karena lem ini menurut saya daya rekatnya adalah lem yang paling rekat ya untuk daya rekatnya. Dan dikarenakan customer juga sudah menunggu, maka ya mau tidak mau langsung kita tembakkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya memang seperti ini ya teman-teman ya. Agar lebih presisi, untuk di Samsung kita harus pinter-pinter memasangnya. Jadi kita kali ini saya lem dulu sampai benar-benar bagi terlemnya dengan sempurna, karena kalau di Samsung itu selip sedikit tidak mau presisi untuk di bagian LCD nya. Saya percepat. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan double tip untuk di bawah LCD nya ya teman-teman ya. Ini double tip. Untuk double tip berkombinasi sih, banyak jenisnya. Kalau saya ini pakai yang model double tip gulung, dan ini lebih kecil serta efisiensinya lebih lumayan ya teman-teman. Cuman ya sekali lagi tergantung selera masing-masing untuk double tip, pilihannya masing-masing ya. Kita tambahkan saja, tidak usah banyak-banyak. Untuk syarat melekatkan dia saja, dia ini sifatnya seperti pita ketika saya perhatikan ini double tipnya, dan daya rekatnya juga lumayan rekat ya. Jadi memang ya menurut saya recommended, apalagi untuk pemasangan part-part seperti ini ya. Ini sangat-sangat dibutuhkan untuk jenis-jenis tipe double tip yang memang khusus buat HP ya. Oke, kita tambahkan lagi untuk di bagian sampingnya. Baik, ini sudah saya tambahkan double tip. Kemudian sekarang tinggal kita bersiap untuk pasangkan saja LCD nya. Kita lepas dulu segel-nya. Baik, tinggal kita pasangkan saja dan pastikan dia harus presisi ya. Kita masukkan, kemudian kita paskan saja langsung. Kemudian kita jatuhkan dan sambil diraba-raba. Jika dirasa sudah klop, langsung kita tekan pelan-pelan ya teman-teman. Oke, ini sudah saya kareti, tinggal kita tunggu beberapa jam, kemudian nanti akan kita copot karetnya. Dan untuk pemasangan LCD Samsung memang rata-rata kadang-kadang itu agak kurang presisi dikarenakan ukuran ketebalan LCD yang berbeda-beda. Oke, alhamdulillah ini sudah saya rapihkan. Tadi sempat ada sedikit ketidakpasan untuk pemasangan LCD, cuman alhamdulillah sudah saya rapihkan, saya presisikan, karena memang untuk LCD yang tidak ori itu seringnya untuk frame pasti dia agak mengangkat sedikit, makanya saya usahakan untuk rapihkan lagi dan bisa memberikan hasil yang maksimal. Setelah itu ya langsung saja seperti biasa saya akan rakit, kemudian nanti akan kita berikan kepada penerimanya ya. Oke, ini sudah nampil Samsung Galaxy A7
tinggal kita rapihkan sedikit-sedikit lagi untuk pinggir-pinggirnya supaya lebih presisi dan akan kita berikan kepada si penerima ya. Oke. Sekian tutorial dari Mujadid 00, semoga bisa dijadikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.